Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan biografi Imam Maliki. Di sini terdapat 3 pembahasan. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang sejarah dan biografi Imam Malik. Imam Maliki lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dari keluarga Arab Yaman yang terhormat dan mencintai ilmu. Sejak kecil menghafal Al-Quran, lalu mendalami hadis dan fikih dengan semangat yang tinggi, bahkan rela menjual harta untuk belajar. Dan Imam Maliki ini berguru kepada 900 ulama, terutama Abdurrahman bin Hurmuz, dan belajar dengan penuh kesungguhan dari pagi hingga malam, dan menjunjung tinggi adab dalam belajar, selalu bersuci dan duduk sopan saat meriwayatkan hadis, dan meninggalkan karya besar Al-Muwatta dan wafat pada usia 86 setelah mengabdikan hidup untuk ilmu. Dan pembahasan yang kedua, di sini saya akan membahas karakteristik fikih madhab Imam Maliki. Yang pertama, berpegang pada amal ahli ibadah. Berpegang amal pada ahli Madinah. Imam Malik ini menjadikan praktik masyarakat Madinah sebagai hujah, karena Madinah adalah pusat turunnya wahyu dan tempat tinggal Rasulullah. Dan amal penduduk Madinah ini dianggap sebagai sunnah yang paling otentik. Dan menggunakan mashali al-mursalah, Imam Malik ini menerima kemaslahatan umum sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya seperti memukul tersangka, pencuri demi pengakuan dan penetapan masa iddah yang lebih panjang untuk kemaslahatan wanita, dan menjadikan fatwa sahabat qaul sahabi sebagai hujah. Fatwa sahabat dijadikan sebagai dasar hukum selama sanadnya sahih dan tidak bertentangan dengan hadis marfu. Namun prinsip ini ditolak sebagian ulama karena sahabat tidak dianggap mashhum. Menggunakan istihsan dalam beberapa masalah. Imam Maliki ini meninggalkan istihsan, meninggalkan qiyas demi maslahat. Dalam kasus-kasus tertentu ini seperti jaminan pekerjaan dan pembagian bayaran umum, dan pendekatan moderat terhadap hadis. Imam Maliki ini menerima hadis ahad selama tidak bertentangan dengan amal penduduk Madinah. Ia juga menerima hadis mursal dan tidak terlalu terikat dengan persyaratan ketat sebagaimana madhab yang lain. Dan keseimbangan dalam penyusunan kitab Muwatta, Imam Malik ini menyusun kitab Muwatta dengan hati-hati selama 40 tahun, menyeleksi hadis berdasarkan keautentik dan praktik ulama Madinah. Ia menolak menjadikan kitabnya sebagai standar tunggal di seluruh negeri, dan menunjukkan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan sumber. Madhab Maliki ini lahir di Madinah, kota Nabi yang kaya akan sumber syariah. Berbeda dengan madhab Hanafi di Kufah yang banyak menggunakan akal karena keterbatasan nas. Madhab Maliki ini lebih banyak mengandalkan nas dan praktik penduduk Madinah. Sumber hukumnya yaitu antara lain Al-Quran, Sunnah, Mutawatir, amal penduduk Madinah, khobar ahad dan ijma, fatwa sahabat, qiyas, ihtisan, sa'du dzariyah, mura'atul khilaf, istihsan masalah al-mursalah, dan syariat sebelum Islam. Dan beberapa sumber hukum ini tidak bisa digunakan madhab lain, seperti amal penduduk Madinah dan masalah al-mursalah. Imam Malik ini menekankan pentingnya tradisi masyarakat Madinah dan kemaslahatan umum sebagai dasar penetapan hukum yang menjadi ciri khas madhabnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.